Yang pertama kita akan membuat jeli cincaunya terlebih dahulu. Di dalam pan kita masukkan 1 bungkus bubuk jeli cincau. Setelah itu tambahkan 70 gram gula pasir. Kita aduk sebentar supaya bahan keringnya ini tidak ada yang menggumpal dan tercampur rata. Setelah itu kita masukkan bahan cairnya, yaitu 500 ml air. Kita aduk hingga tercampur. Setelah itu ini akan lanjut kita masak di atas kompor. Nyalakan kompor di api sedang, kita masak hingga jelinya ini mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, jangan lupa diaduk terus. Jika sudah benar-benar mendidih, matikan api kompornya. Ini langsung saja kita angkat ya. Setelah itu siapkan wadah yang tahan panas, kita tuang jeli cincaunya di dalam wadah. Setelah itu kita diamkan hingga benar-benar set. Sambil menunggu jeli cincaunya set, kita akan membuat puding cappuccino-nya. Di dalam pan masukkan 100 gram gula pasir, 1 bungkus bubuk agar-agar yang bening atau plain. Masukkan juga 2 bungkus kopi cappuccino, bebas menggunakan merek apa saja ya. Setelah itu kita aduk sebentar bahan keringnya ini hingga tercampur. Lanjut tambahkan 800 ml susu cair full cream dan tambahkan juga 50 gram susu kental manis. Kita aduk hingga tercampur. Setelah itu ini akan lanjut kita masak di atas kompor ya. Nyalakan kompor di api sedang, kita masak pudingnya ini sambil terus diaduk hingga benar-benar mendidih. Nah, jika pudingnya sudah benar-benar mendidih dan semua bahannya benar-benar tercampur rata, kita matikan api kompornya. Dan ini pudingnya kita diamkan hingga dingin suhu ruang atau hingga hangat ya. Sambil menunggu pudingnya ini hangat atau dingin suhu ruang, kita potong jeli cincau yang sudah set. Ini saya keluarkan dulu jeli cincaunya dari wadahnya. Ini saya potong menjadi kotak-kotak kecil ya. Untuk ukurannya ini, untuk ukuran potongan jeli cincaunya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, jika sudah hasilnya begini ya, cukup banyak. Kita lanjut siapkan loyang. Ini saya menggunakan loyang diameter 20 cm. Basahi dasar loyang dengan sedikit air. Masukkan bertahap jeli cincaunya ke dalam loyang. Ini saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Setelah itu jika puding cappuccino-nya sudah hangat atau sudah dingin suhu ruang, kita timpa jeli cincaunya dengan puding cappuccino. Masukkan pelan secara bertahap supaya puding cincaunya tidak mengapung ya. Kenapa puding cappuccino-nya kita biarkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang? Karena kalau puding cappuccino-nya masih panas tadi, puding cincaunya rentan hancur ya. Nanti kalau hancur, puding cincaunya bisa menyatu dengan puding cappuccino dan motifnya nggak cantik lagi. Kita masukkan bertahap secara bergantian. Nah, ini saya masukkan semua sisa jeli cincaunya. Setelah itu kita tuang juga semua sisa puding cappuccino-nya ya. Nah, jika sudah masuk semua, ini pudingnya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras, atau jika sudah dingin boleh kita masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, ini pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras. Ini akan langsung kita keluarkan dari cetakan atau dari loyang. Gampang banget cara mengeluarkannya, tinggal ditekan seperti ini loyangnya. Nih
Hasilnya cantik banget ya. Nah, ini kita potong. Kalau teman-teman mau menggunakan fla boleh banget, tapi ini tanpa menggunakan fla juga udah enak banget. Nih. Pudingnya cantik banget ya motifnya. Perpaduan rasa cincau dan cappuccino itu emang gak pernah salah, cocok banget. Pudingnya lembut, jelinya kenyal, pudingnya juga wangi. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Pertama kita akan membuat cincaunya. Saya menggunakan 1 bungkus bubuk jeli cincau yang isi 15 gram. Tambahkan 70 gram gula pasir dan kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan 500 ml air. Kita aduk dan nyalakan api kompornya. Kita masak hingga pudingnya ini mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kita angkat pudingnya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kita tuang semua adonan jeli cincaunya ke dalam wadah. Nah, jika sudah, kita buang buih-buih kecil di atasnya. Dan ini jeli cincaunya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras. Sambil menunggu cincaunya set dan mengeras, kita akan membuat puding cappuccino-nya. Di dalam pan masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar plain atau yang bening. Tambahkan 2 bungkus kopi cappuccino. Bebas menggunakan merek apa saja ya. Nah, ini karena dari cappuccino-nya ada granulanya, saya masukkan juga biar nggak mubazir. Tambahkan 100 gram gula pasir. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 800 ml susu cair. Saya menggunakan susu cair full cream. Tambahkan juga 30-40 gram susu kental manis. Setelah itu kita aduk sebentar hingga semua bahannya tercampur. Jika sudah agak tercampur seperti ini akan langsung kita masak. Nyalakan kompor di api sedang. Kita masak pudingnya ini sambil terus diaduk hingga pudingnya benar-benar mendidih. Jika pudingnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kita aduk-aduk hingga pudingnya ini hangat. Kita diamkan puding cappuccino-nya ini hingga hangat atau agak dingin ya. Selanjutnya kita akan cek cincaunya. Jika sudah set dan mengeras, akan langsung kita keluarkan dari wadahnya. Setelah itu ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Ini cincaunya akan kita serut menggunakan serutan wortel atau kentang ya. Kita serut cincaunya, lakukan hingga habis atau hingga selesai. Kita serut semuanya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah diserut. Cukup banyak. Ini nanti akan kita gunakan semuanya. Selanjutnya kita akan cek puding cappuccino-nya. Jika sudah agak dingin atau tidak panas lagi, ini pudingnya sudah agak dingin suhu ruang ya, jadi jangan dimasukkan ke kulkas, biarkan agak dingin. Setelah itu kita masukkan semua cincaunya ke dalam puding cappuccino yang sudah agak dingin ini. Kenapa harus didinginkan dulu puding cappuccino-nya? Supaya cincaunya ini tidak mencair dan tidak menyatu dengan cappuccino-nya ya. Setelah itu kita aduk biar cincaunya terpisah atau tidak saling menempel satu sama lain. Nah, jika sudah seperti ini sudah siap kita tuang ke dalam loyang atau cetakannya. Untuk cetakannya saya menggunakan yang diameter 20 cm. Kita tuang semua puding ke dalam cetakan. Masukkan semuanya.
Setelah itu boleh kita aduk-aduk sebentar untuk meratakan cincaunya. Jika sudah, boleh kita buang-buang buih-buih kecil di atas puding. Selanjutnya ini pudingnya kita diamkan hingga benar-benar set dan mengeras ya. Nah, ini pudingnya sudah set dan mengeras. Tadi sudah saya masukkan sebentar ke dalam lemari es. Akan langsung kita keluarkan dari cetakan atau dari loyangnya. Tinggal ditekan seperti ini dan diangkat cetakannya. Setelah itu boleh kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini setelah dipotong, hasilnya cantik banget ya. Tuh, cincau, potongan cincaunya kelihatan cantik, menjadi motif pada pudingnya. Kalau teman-teman mau menambahkan fla vanila pada pudingnya juga boleh banget, tentunya makin enak. Tetapi disantap begini aja ini sudah enak banget. Pudingnya segar, wangi kopi. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Ini bisa dijadikan ide jualan ataupun suguhan saat ada acara keluarga di rumah, ataupun sekedar untuk cemilan anak-anak dan keluarga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.